Halo sahabat Bung Film, kembali lagi dengan Mimin yang selalu setia menemani kebimbangan hari kalian. Kali ini Mimin akan mereview film yang tentunya seru dan menarik. Oke, tanpa basa-basi lagi mari kita mulai, cekidot. Tapi sebelum film dimulai alangkah baiknya di-subscribe dan like agar Mimin semangat upload video. Terima kasih. Let's Kisah kemudian beralih di markas besar Grup Tengah Jerman pada tanggal 26 Juni 1941. Pemimpin Grup Tengah Jerman Fedor von Bock menerangkan perkembangan perang pada von Kluck bahwa sejauh ini Blitzkrieg mereka berhasil di segala sisi perbatasan dan hanya tinggal benteng Brest saja yang belum ditumbangkan. Von Kluck sendiri sudah berkoordinasi dengan Jenderal Kesselring agar Luftwaffe mengirim bom yang lebih dahsyat. Sebuah bom mengerikan dengan berat 1,8 ton yang akan membuat benteng Brest rata dengan tanah. Dan benar saja, janji von Kluck nyatanya memang terbukti. Brest Fortress akhirnya rata. Mayor Gavrilov sendiri masih berada di bawah benteng dan memang tak berniat untuk menyerah. Ia memerintahkan para wanita untuk segera menyerah pada Jerman agar anak-anak kecil bisa selamat. Tapi para serdadunya sendiri masih keras bertahan dan memang sudah berniat untuk mati di pertempuran tersebut. Pada tanggal 1 Juli 1941 di Kremlin Moskow, Stalin mulai membicarakan produksi kendaraan tempur. Setelah mengetahui kasus Jenderal Kopets di part yang pertama, kini Soviet telah memiliki 1946 pesawat fighter dan juga Il-2 bomber sebanyak 249 unit. Lalu untuk produksi tank sendiri, sudah ada 1100 tank jenis T-34 dan 393 jenis KV. Stalin sendiri berniat memindahkan lebih dari 1000 pabrik ke timur dan menghindari hiruk-pikuk perang di barat. Singkatnya, di Uni Soviet akan ada pergerakan besar, pabrik pesawat dan tank dipindah ke timur, yang sedangkan organisasi tentara dan institusi militer akan dibawa ke barat. Konvoi besar-besaran tank-tank Soviet pun mulai maju menyerang. Di sana, mereka mendapati tank-tank Jerman sedang tak bergerak karena kehabisan bahan bakar. Tapi tak lama, segerombolan Luftwaffe segera memberikan perlindungan dan pembalasan setimpal kepada tank-tank Soviet yang membuat mereka terpaksa mundur daripada harus hancur total. Namun sebelum sempat tank-tank Soviet kabur, tank-tank Panzer Jerman segera menyerbu mereka dari belakang dan diketahui itu adalah barisan panzer dari divisi yang lain. Situasi menjadi berbalik. Uni Soviet menjadi bulan-bulanan pasukan Jerman. Bangkai tank mereka di mana-mana, terkena duet maut pasukan Nazi Jerman dari darat dan udara. Pada tanggal 3 Juli di Brest, pemandangan horor terjadi saat artileri raksasa Jerman Sehor Gustav menembakkan peluru berkaliber 80 cm ke langit dengan tujuan untuk menaklukkan benteng Brest di semua sisi. Saat itu Gavrilov sudah sangat terdesak. Akhirnya ia memilih mengubur dirinya dalam tumpukan pasir. Sedangkan di kantor kanselir Jerman di Berlin pada tanggal yang sama, Panglima Tinggi Franz Halder menyebutkan jika dalam 2 minggu ini mereka sudah separuh jalan menuju ke Moskow. Ia bahkan berani menjanjikan Hitler jika Stalin pasti akan takluk dalam 2 minggu ke depan. Hitler pun sangat gembira mendengar kabar ini. Ia bahkan sudah sesumbar nantinya ingin membunuh semua orang Moskow dan Leningrad daripada harus memberi makan para tawanan perang dan rakyat sipilnya. Pada tanggal 3 Juli di kota Mogilev, Komandan Petrovsky ditunjuk untuk memimpin korps senapan ke-63 yang akan menuju ke area Jlobin dan Sungai Dnieper untuk menjalankan misi bunuh diri. Sedangkan di luar gedung, Jenderal Romanov memimpin divisi senapan 172
bersiap menahan kedatangan Wehrmacht yang langsung membuka serangan brutal itu dengan konvoi pansernya. Setelah itu, infanteri kota Mogilev berhasil mengalahkan musuh dalam 23 hari, menghancurkan tank-tank Wehrmacht dengan persenjataan ala kadarnya, membunuh sebanyak 30.000 serdadu dan perwira Jerman. Kita beralih ke tanggal 10 dan 11 Juli, di mana pertempuran Sungai Niver sudah dimulai dengan pasukan tank Hans Guderian, dan Jenderal Horst terus-menerus menyeberangi sungai dan merangsek masuk ke timur menuju ke kota Smolensk. Dan taktik itu terjadi karena menurut Jerman, jika Smolensk berhasil dikuasai, jalan ke Moskow tentu akan menjadi sangat mudah. Keesokan harinya tanggal 12 Juli 1941, Korps Senapan 63 ternyata sudah bertahan sejak tanggal 3 Juli. Sekarang Petrovsky menyarankan pada Marshal Timoshenko agar mereka menyerang infanteri Jerman yang jelas tertinggal di belakang konvoi tank di seberang Sungai Niver. Dan meski berisiko tinggi, taktik pun tetap dijalankan. Maka pada dini hari, pasukan Petrovsky ganti menyeberangi sungai setelah didahului tembakan artileri dari Soviet yang menargetkan infanteri pasukan Nazi Jerman. Keesokan harinya, sekali lagi tanggal 14 Juli, tepatnya di Borisov, markas besar grup tengah pasukan Jerman Feder von Buch segera memahami jika pergerakan infanteri Petrovsky ini sudah mengacau gelombang serangan menuju ke Smolensk. Ia pun meminta bantuan agar dikirim pasukan tambahan dari grup utara, yang memang langsung disetujui oleh Hitler. Sementara itu di Kremlin, kabar baik belum bisa disampaikan pada Stalin, sebab Zhukov tahu jika mereka sebenarnya sudah terkepung di berbagai area perbatasan. Dan jika dilihat dalam peta, pola serangan Jerman inilah awal mula terjadinya Battle of Kursk, atau pertempuran Kursk yang terkenal brutal dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Tapi Stalin sendiri lebih mengapresiasi prestasi Petrovsky berkat aksi tempur nekatnya dini hari. Karena ini Petrovsky diangkat langsung sebagai Letnan Jenderal. Kisah kemudian beralih pada situasi di Benteng Brest, yang akhirnya mereka malah sanggup bertahan selama 29 hari dalam gempuran tanpa adanya bantuan sama sekali dari Moskow. Meski kini, satu-satunya tentara merah yang masih hidup ialah Mayor Gavrilov. Dan meski seluruh tubuhnya terluka, ia masih berniat bertempur sendirian. Pada akhirnya, Gavrilov pun bisa ditangkap hidup-hidup. Dan ketika tersadar, Gavrilov menemukan dirinya berada di kamp tawanan dan diinterogasi oleh perwira SS. Ia mengaku bernama Letnan Galkin. Tak disebutkan bagaimana interogasi ini selanjutnya berlangsung, tapi yang jelas dikisahkan bahwa Mayor Gavrilov berhasil bertahan hidup di kamp tawanan hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Kemudian kisah beralih ke kota Smolensk. Pertahanan Soviet sudah semakin amburadul. Garnison di sini dipimpin oleh Jenderal Lukin, yang meski sempat mundur kini diperintahkan oleh Timoshenko untuk merebutnya kembali secara sembrono dan mengorbankan banyak nyawa tentara merah sendiri. Meski tetap gagal, pada akhirnya pertempuran di kota Smolensk ini berhasil menghambat Hitler hingga musim panas berakhir. Pada tanggal 30 Juli 1941, Zhukov kembali menemui Stalin di Kremlin. Ia membuka peta dan mengungkapkan jika Soviet masih lemah dalam pertahanan di front tengah. Jika Jerman mengetahui hal ini, Hitler bisa dengan cepat memanfaatkannya. Ia menyarankan pada Stalin untuk mengirim 3 korps pasukan ke front tengah, ditambah dengan barisan artileri. Sedangkan untuk front barat daya, mereka harus mundur dari Sungai Niver dan merelakan kota Kiev untuk direbut pasukan Jerman. Meski Stalin keberatan, karena Kiev merupakan salah satu kota penting bagi Uni Soviet saat itu.
Tapi inilah yang harus dilakukan tentara merah jika ingin bertahan dalam peperangan. 13 Agustus 1941, Timoshenko masih kecewa terhadap perkembangan perang yang berat bagi pihak Soviet. Ia pun khususnya melihat kiprah tempur Petrovsky yang terus-terusan berjuang brilian, meski hampir dilibas habis oleh musuh. Timoshenko jelas tak ingin kehilangan talenta pemimpin tangguh seperti Petrovsky. Dan demi menemukan jalan keluar, Zhukov segera memintanya agar menarik Petrovsky keluar dari bahaya untuk mengomandoi pasukan Zhukov sendiri. Timoshenko tampak senang sekali mendengar pendapat Zhukov ini, dan seketika itu juga pesawat diberangkatkan untuk menjemput Petrovsky di area Sungai Niver. Segera setelah membaca perintah yang dibawa pilot ini, Petrovsky langsung mengumpulkan para perwiranya. Tapi bukan persetujuan yang dibicarakan oleh Petrovsky. Letnan Jenderal yang masih baru ini malah menolak perintah Timoshenko. Ia berniat berjuang bersama korpsnya yang sekarang. Pemimpin sejati tak akan meninggalkan anak buahnya begitu saja. Apalagi pada situasi yang genting juga mematikan seperti saat ini. Dan malah dengan gagah berani Pak Tua ini turun ke zona tempur dan menyemangati para prajuritnya. Ia ikut menyerbu paling depan, meski akhirnya sementara itu diterangkan dalam film, jika pertempuran Smolensk terjadi hingga 2 bulan lamanya, Jerman sudah kehilangan 250.000 tentaranya dan pasukan penyerbunya pun sudah mulai kelelahan. Maka akhirnya Smolensk bisa direbut sepenuhnya dan kembali dikuasai oleh Soviet setelah Zhukov mengerahkan Korps ke-24 yang berhasil memukul Wehrmacht dengan serangan balik dari kota Yelena. Pada tanggal 8 September 1941 di Kremlin, Zhukov melapor sekali lagi pada pemimpinnya, dan Stalin akhirnya mengakui kehebatan prediksi Zhukov membaca situasi perang. Dengan melepaskan kota Kiev, kini ia berniat mengirim Zhukov menuju ke Leningrad, yang sejauh ini masih menghadapi situasi serba sulit, sedangkan front barat daya akan diisi oleh kehadiran Marshal Timoshenko. Ini karena front barat daya sejauh ini memang masih rapuh dan berbahaya. Jika tak diperkuat, maka Jerman bisa dengan mudah mengerahkan pasukan dari utara dan pasukan dari selatan untuk bertemu di tengah, yang secara efektif akan menghukum front tengah tentara Soviet. Dan dengan pembicaraan kedua sosok penting bagi Soviet, era Perang Dunia Kedua saat itu berhasil dimenangkan oleh pasukan Uni Soviet.